Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Selamat pagi para sahabat Sabda Hidup yang terkasih. Jumpa bersama saya Frater Galuh, calon imam untuk Keuskupan Malang. Hari ini Minggu 21 Maret 2021, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Renungan kita kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan mereka berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. "Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia akan tetap sebiji. Mati bukanlah secara harafiah. Mati berarti sungguh mengosongkan diri. Mengosongkan diri merupakan cara kita untuk membiarkan agar Allah bekerja dalam hidup kita. Kita mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita. Bukan pertama-tama kehendak kita ataupun keinginan duniawi kita saja, namun kita hendaknya melakukan apa yang diinginkan Allah. Kita hendaknya melayani Allah. Itulah yang membuat kita bertumbuh dan berbuah. Jika kita hanya menjalankan apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan, artinya kita belum mampu mengosongkan diri terhadap keinginan duniawi kita. Kehendak Allah ialah supaya kita saling mengasihi. Bahkan Yesus pernah mengatakan,
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya bagi para sahabatnya. Yesus sendiri tidak melakukan kehendaknya sendiri, melainkan Yesus melakukan kehendak Bapa. Ia rela mati bagi para sahabatnya, yaitu kita manusia. Jika kita disebut sahabat, bukankah sudah selayaknya kita meneladan dan mengikuti ajaran Yesus? Semoga kita mampu mengosongkan diri dan melakukan kehendak Allah. Marilah kita belajar dari Yesus yang hanya melakukan kehendak Allah, bahkan sampai rela wafat di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.